Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ili darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yajurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata ala tamasuki sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda dalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah paham ya tentang bismillah sebagai apa? Pembukaan hakiki atau pembukaan idhofi. Ya. Gambarannya seperti apa? Ada muqaddimah, ada pembukaan hakiki, ada pembukaan idhofi. Apa di sini namanya? Ibtidaan nau'ain hakikiyun wa idhofiyun. Bismillah sebagai pembukaan hakiki, alhamdulillah sebagai pembukaan idhofi. Terus masalah iskal, pertentangan apa? Pertentangan hadis. Ada dua hadis yang bentuknya muqayyad dan satu hadis yang bentuknya mutlak. Muqayyad itu pembukaan diqayyiti pakai bismillah. Satu hadis. Hadis yang kedua pembukaan diqayyiti pakai alhamdulillah. Berarti keduanya namanya muqayyad, pakai qayyid tuh. Satu pakai bismillah, satu pakai alhamdulillah. Yang ketiga hadis lagi pembukaan itu pakainya zikrillah, berarti itu mutlak. Maka yang mutlak ini tidak bisa dikoyiti, tidak bisa dikaitkan dengan
yang muqayyad dengan yang pakai qayyid. Artinya jangan sampai dibalik bahwa yang namanya dzikir harus bentuknya bismillah atau dzikir bentuknya harus alhamdulillah, tapi dibalik. Zikir itu apa saja, pembukaan itu yang penting ada zikirnya. Zikirnya apa saja, bismillah boleh, alhamdulillah boleh, subhanallah boleh, Allahu akbar boleh. Enggak seperti ayat zihar dan ayat qatl. Kalau ayat zihar memang ayatnya bentuknya mutlak, enggak pakai qayyid. Orang yang mengucapkan zihar, kata-kata zihar, maka kafarahnya, tebusannya membebaskan seorang budak. Beda lagi sama hadis yang menerangkan tentang qatl, membunuh. Orang yang membunuh maka kafarahnya membebaskan seorang budak tapi mukminah. Ada qayyidnya tuh. Qayyidnya apa? Mukminah, budak yang mukmin, budak perempuan yang beriman. Kalau kafir nggak boleh. Karena ayatnya cuma satu, ayat zihar dan ayat qatl cuma satu, maka ulama mengaitkan yang mutlak itu juga dikaitkan dengan mukminah. Akhirnya dikayyid itu bahwa kalau membuat tebusan baik itu bentuknya zihar ataupun membunuh, maka dengan qayyid mukminah. Jadi yang mutlak jadinya dikoyyitin. Maka makna ini nggak bisa dipakai untuk bismillah dan alhamdulillah, karena di atas ada dua ayat yang muqayyad dan satu ayat yang mutlak. Kalau ini satu ayat yang mutlak dan satu ayat yang muqayyad. Dan juga nggak pas kalau dikatakan pokoknya zikir harus pakai bismillah. Nanti yang nggak pakai bismillah nggak dihitung zikir dong kalau begitu. Ya, jadi nggak cocok yang demikian, harus pakai makna yang sudah disebutkan oleh musannif. Mau kamu pakai mubtada ibtidah hakiki atau idhofi boleh, atau mau pakai zikrillah apa saja juga boleh yang kamu jadikan sebagai pembuka. Tapi umumnya karena ini mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran, maka sesuai yang dituntunkan para ulama. Ulama nulis kitab semuanya begitu caranya, nggak ada yang beda, nggak ada. Sesuai dengan apa yang jadi tuntunan. Terus berikutnya menerangkan tentang bismillah. Ayo. Terus berikutnya menjelaskan tentang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah isinya ada berapa? 5 lafaz, 5 kata. Apa 5 kata itu? Ba, terus ismun, Allah, Rahman, Rahim. 5 nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya yang pertama ba, yang kedua ismun, yang ketiga lafal jalalah, yang keempat Rahman, yang kelima Rahim. Ba itu
muta'alliqatun bimahdhuf itu beri. Ada sesuatu perbuatan yang tidak dituliskan, nanti nggak disebutkan, kayaknya kayak mahdhuf. Nanti kayak Al-Quran itu belum sempurna gitu loh. Kenapa? Karena kamu perlu menyempurnakannya. Ya bukan Al-Quran nggak sempurna, kan kalimatnya coba Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ba itu huruf apa? Huruf sambung. Kata sambung. Kata sambung itu kalau belum digandeng dengan yang lain belum bisa dipahami. Kata dengan. Kalau ada orang ngomong dengan, paham kamu? Paham nggak? Ya belum, karena harus digandeng dengan sesuatu. Berarti ada yang dimaksud tuh. Kalau cuman ba doang, dengan doang, berarti ada yang terbuang. Ada yang nggak tertulis di situ. Apa yang terbuang? Nah, kamu yang menyambung. Kalau bismillah itu jadi kalamnya kamu, ya kamu harus menghadirkannya. Apa yang mau kamu maksudkan gitu loh. Karena kan kamu yang baca Bismillahirrahmanirrahim, kamu yang baca, maka kamu munculkan takdir itu gitu loh. Yang terbuang itu kamu lengkapi. Kalau nggak kamu lengkapi, kamu ngomong kalimat yang nggak jelas juga gitu loh. Dengan nama Allah, begini, dengan nama Allah. Orang akan nanya, dengan nama Allah kenapa? Harus ada sesuatu yang kamu letakkan di situ. Kayak sesuatu itu terbuang atau enggak dilafatkan. Gitu loh. Berarti yang terbuang itu seharusnya muncul di dalam hati sebagai bentuk niat atau tujuan. Walaupun kelihatan lafadznya Bismillahirrahmanirrahim, tapi di hati menghadirkannya. Jadi kalau ba itu nggak mau diartikan sebagai kata sambung, berarti ba jadi apa? Jadi apa ba? Mula basah tuh, hanya dipakaikan doang, nggak diartikan apa-apa gitu. Tapi kalau mau kamu jadikan itu kata sambung, berarti ada sesuatu yang terbuang. Terus Fa'ima ayakdiro, kalau mau ditakdirkan, maka yang terbuang itu apa? Bisa isman au fi'lan. Bisa bentuknya itu isim atau bisa bentuknya fi'il. Bisa itu bentuknya khos, bisa bentuknya am. Bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang. Terus Fa'aksamuhu berapa? Samaniyah. Oh, samaniyah itu jenis sis'ara. Enggak. Sama ya. Terus contoh pertama, wal awalu minha ayakdira fi'lan khasan muakharan. Kita ambil contoh pertama yang mau ditakdirkan bentuknya kalimat fi'il atau sebuah perbuatan, dan perbuatan itu khusus dan diletakkan di belakang kalimat bismillah. Ayyuqala takdir bismillahirrahmanirrahim u'allifu.
Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, aku memulai menulis. Nah, itu ditakdirkan namanya tuh. Dengan itu berarti kan ada yang di depan, ada yang di belakang. Dengan tangan ini saya menulis, gitu kan? Dengan kaki ini saya berjalan. Dengan itu menyambung sesuatu dengan sesuatu. Nah, kalau kamu pakai dengan nama Allah, terus kenapa? Dengan menyebut nama Allah, saya memulai menulis tulisan saya ini. Sonef nih, kan kitabnya dimulai pakai Bismillah. Takdirnya sama aja musholif ngomong Bismillahirrahmanirrahim, saya menulis. Atau saya menulis, saya mulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diletakkan di belakangnya Bismillah, bisa diletakkan di depannya kalimat Bismillah. Dan bentuknya bisa fi'il. Fi'il itu apa? Yaitu perbuatan. Khoson, perbuatan yang khusus. Nulis kan khusus, nggak bisa nulis yang bukan perbuatan umum. Kalau nulis perbuatannya perbuatan apa? Khusus. Terus contoh lainnya apa coba? 9 itu apa aja? 8 itu bisa nggak ditakdirkan? Bentuknya isim, contohnya apa? Ta'li. Kalau yang umum itu kan khos kan? Fi'lan, khoson, mu'akhoron. Kalau yang bentuknya fi'lan, aman, mu'akhoron, abtadi'u jadinya apa? Bentuknya am. Jadi bisa ditaruh di depan, bisa pula ditaruh di belakang. Apa saja yang mau kamu kerjakan selagi itu bentuknya perkara baik, mau itu perkara yang umum, perkara yang khusus, mau itu bentuknya kamu jadikan fi'il atau isim, maka bentuknya bisa disusun. Saya ada susunan dari Sunda, disusun seperti ini jadi 10.000 susunan. Ada tadiu, tidaan, mu'alifu, mu'alifan, terus aman, khoson, 10.000 susunan. Artinya
Ini apabila ba itu mau ditakdirkan dan bila ba itu menjadi kalamnya kita gitu loh. Bukan ba yang jadi kalamnya Allah itu perlu disempurnakan, bukan. Kalimat bismillahirrahmanirrahim ini kalau jadi kalam kita, maka ada yang ada yang terbuang di situ kalau nggak kamu hadirkan gitu, ada yang kurang. Tapi beda lagi kalau ba itu jadi kalamnya Allah. Makanya dulu kiai-kiai, ceritanya kiai waktu ngaji ditanya bismillahirrahmanirrahim, kalamnya siapa itu? Kalamnya Allah. Kok kalamnya Allah? Lah itu bismillahnya ada di mulut kamu atau di mana? Ya di mulut saya. Berarti kalamnya kamu dong. Kok kalamnya Allah gimana sih? Lah bismillahnya ada di mana? Yang ngucapin siapa? Ente. Berarti kalamnya siapa? Nah, itu. Kalau kalamnya kamu ya harus dijelaskan apa yang mau ditambahkan di situ, ya. Hingga menjadi kalimat yang sempurna. Beda lagi kalau bismillah itu menjadi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Falaisa takdir ala dalika, maka enggak ada kalimat takdir yang perlu dihadirkan kayak tadi, enggak ada. Karena maknanya jadi beda dengan makna yang menjadi kalamnya kita. Li'annal makna, karena sungguhnya apabila jadi kalamnya Allah, bismillah jadi kalamnya Allah, itu ya bukan bismillah, masa Allah ngomong dengan nama Allah. Masa begitu, gimana sih? Ente ngomong dengan nama Gures, masa ente ngomong Gures? Ya enggak cocok dong. Kalau yang ngomong Allah dengan namaku, begitu dong. Bukan bismillah lagi gitu kan. Jadinya bi atas aku, kana makana, wabi yakunu ma yakunu, atas aku telah muncullah segala apa yang telah muncul, dan atas aku akan muncul segala yang nanti akan muncul. Maka akulah zat yang Rahman dan yang Rohim, gitu loh. Jadi maknanya harus begitu. Kalau dimaknai begitu, faina idin yakunu fil ba isyaratun ila jamil aqaid. Kalau begitu ba itu membawa isyarah kepada seluruh akidah yang nanti akan dijelaskan dalam kitab ini. Kenapa begitu? Kok ba itu menyangkut seluruh akidah? Kenapa? Li'annal muradabi, karena dimaksud adalah bi wujida ma wujida wa bi yujadu ma yujadu. Artinya atas aku terciptalah sesuatu dan akan kuciptakan sesuatu. Berarti yang bisa ngomong aku, karena aku, sebab aku, atas aku, itu pastilah zat yang bersifatan ketuhanan. Kalau enggak, ya enggak bisa ngomong begitu dong. Kayak ginilah. Polisi ngomong, atas perintahku motor semua boleh masuk jalan tol. Kalau yang ngomong begitu tukang becak bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak kepake. Jadi yang bisa ngomong atas perintahku semua motor bisa masuk tol, siapa yang ngomong? Harus yang punya kemampuan seperti itu, gitu loh. Kalau enggak, ya enggak pantas dia ngomong itu.
Ya. Ini Allah ngomong atas aku, karena aku, sebab aku terciptalah segala sesuatu yang telah tercipta ini. Berarti yang ngomong itu ya pasti zat yang bersifatan kudrat, irodat, ilmu, hayat. Kalau enggak ya enggak bisa ngomong begitu dia. Emangnya lu siapa kok? Gua pencipta. Gitu kan? Kalau dia nggak bersifatan itu, ya dia nggak bisa ngomong begitu, nggak layak ngomong begitu. Maka Allah ngomong demikian karena dia bersifatan ketuhanan. Bersifatan wajibul wujud, wajib kita, wajib pokok sampai mutakalliman. Nyambung nggak? Ila jamil aqaid li annal murada bi wujida ma wujida bi wala yakunu kadzalika illa man ittasafa bi sifatil kamalat. Maka enggak bisa ngomong begitu kecuali zat yang bersifatan dengan sifat sempurna. Wa tanazu an sifatin naqais, dan suci dari segala sifat-sifat yang kurang. Kama dzakarahu ba'dul a'immah at-tafsir hadza idza ja'alatil ba' asliyatan. Maka ini adalah apabila ba itu dijadikan ba asli, wa huwa rajih, dan ini pendapat yang rajih. Wa in ja'aladha zaidatan la tahtaja ila muta'alliqatun ta'allaqa bihi kama huwa muqarrarun fi mahalihi. Maka kalau ba itu jadi ba asli ba apa namanya? Ba asli ba apa? Ba asli ya ba kalimat sambung. Aslinya ba kan kalimat sambung. Kecuali ba itu yang dijadikan ba zaidah. Nah, itu buat pantas saja nambahin lah, biar kalimatnya bagus. Ya nggak usah diartikan ditambah-tambahin pakai ta'aluk-ta'aluknya. Tapi kalau ba itu dijadikan kalimat sambung, kata sambung, ya harus dihadirkan sambungannya. Kalau enggak ya sama aja kamu enggak memulai pakai bismillah. Mau makan nih, bismillahirrahmanirrahim. Berarti saya memulai pekerjaan saya makan ini ya Allah dengan namamu ya Allah. Maknanya tidak akan bisa terjadi pekerjaan makan ini kalau enggak engkau ciptakan. Gitu kan? Kan Allah yang menciptakan segala sesuatunya yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Kalau kita mulai pakai bismillah, kita mengharapkan karena dengan pertolonganmu ya Allah pekerjaan ini akan bisa terjadi. Kalau enggak ya enggak bisa terjadi. Gimana mau terjadi wong dia yang menciptakan? Atau atas karuniamu ya Allah pekerjaan ini mendapatkan keberkahan, kebaikan, pahala. Tinggal mana yang mau kamu tuju dari makna yang akan kamu hadirkan. Apa minta keberkahan atau minta pertolongan selesainya pekerjaan tersebut. Gua mau bengkel, bismillahirrahmanirrahim. Ya apa? Atas pertolonganmu ini akan selesai ya Allah. Kalau enggak ya sampai pikun enggak bakalan selesai. Atau mengharapkan keberkahan, kebaikan, nanti rezekinya jadi halal, baik untuk keluarga, baik untuk anak. Itu dimulai pakai bismillah. Jadi ba-nya menurut jadikan ba asli atau ba zaidah. Terus yang kedua kalimat apa? Isim, ya.
Ismun. Ismun itu apa sih? Nama itu apa? Nama itu apa? Nama itu ditafsir di sini madalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan kepada yang dinamai. Tiap ada nama pasti ada yang Gak ada. Ini ada nama. Ini nama siapa? Gak ada yang punya. Nama doang. Ngapain dinamain? Nama kok gak ada yang dinamain? Ini saya ngarang nama nih. Nama siapa? Belum ada yang punya. Untuk menamai apa? Gak ada juga. Masa ada nama kok gak ada nama? Gak ada. Jadi yang dimaksud nama itu adalah sesuatu yang menunjuk kepada adanya yang dinamai. Bukan ismun di situ maksudnya gandengannya fiil dan huruf. Kan yang namanya dalam nahwu ada namanya apa? Kalimat. Isinya kalimat apa? Isim, fiil, huruf. Itu bukan yang dimaksud isim, itu bukan. Karena itu adalah istilah ilmu nahwu. Terus dan ismun huwa mushtaqun minas sumu. Apa itu? Kayak gini contohnya. Nama itu menunjukkan kemuliaan atau ketinggian pemiliknya. Sama kayak begini. Kamu nanya, di sini orang yang punya nama siapa? Maksudnya apa? Nah, itu loh. Di kampung ini yang punya nama siapa? Pak, ya punya nama semua, Pak. Bukan itu maksudnya yang ternama siapa. Jadi, nama itu menunjukkan ketinggian kedudukan. Ini orang punya nama. Saya juga punya nama. Enggak itu maksudnya. Jadi ada satu mengatakan nama itu yang punya nama itu pasti orang yang tinggi, dikenal. Dikenalnya itu bukan kebaikannya, bisa juga bajingannya, gitu dong. Nggak cuma terkenal itu. Pasar sini yang punya nama siapa? Oh, Hercules. Oh, bajingan kelas berat berarti dia, gitu mestinya kan? Itu dulu orang udah taubat, udah. Jadi nama itu bisa dimaknai dengan kemuliaan atau ketinggian kedudukan atau kemasyhuran. Terus au minas samati atau di lafal simah atau di lafal simah. Au minas samati atau di lafal simah, di mana alamat maknanya adalah ada, ya kamu alamatun alaihi, karena isim ada atasnya. Kalau dimana tadi kamu dan kita dari pengertian yang disebutkan anu baru sama, nama itu banyak dinamai isim baru sama. Bahwa akik itu yang benar. Nah, itu tidak dimadul bahwa itu sama. Kalau yang dikendaki adalah madulnya itu, maka itu adalah yang sama. Nah, bisa juga isim itu maknanya alamat. Kalau ada nama menjadi alamat yang dinamai. Namanya siapa? Ganteng. Ya jadi alamat sesuai orangnya ya. Ganteng. Enggak ada namanya siapa? Oh, namanya si ganteng, orangnya
Lah begitu amat orangnya, nggak cocok itu mah, bukan, ini nggak mengalamatkan kalau begitu. Fitnah. Namanya gundul, orangnya gondrong, kan nggak cocok itu namanya. Si gondrong mana? Kok gundul sekarang? Masih dipanggil gondrong aja gitu. Jadi nama bisa jadi juga namanya disebut apa? Alamat. Dan diketahui dari ta'rif yang disebutkan annahu ghairul musamma, bahwa nama itu bukan yang dinamai, wa huwa tahqiq. Nama itu apa? Nama itu bukan yang dinamai. Kenapa? Nama itu bukan yang dinamai. Kalau nama itu adalah yang dinamai, ngeri. Kalau saya ngomong api, angus bibir kamu. Maka api itu nama, bukan yang dinamai api mana? Oh no, bukannya di sini, bukannya di sini. Namanya gitu loh. Nasi, kalau saya ngomong nasi itu namanya. Nasi itu bisa dimakan nggak? Saya tulis nasi ya, lo makan ya. Berarti nama itu bukan yang dinamai gitu loh. Itu tahqiqnya begitu. Nanti aslinya nama itu bukan yang dinamai. Kalau nama itu dinamai berarti gandeng terus. Setelah kamu nyebut nama itu harus ada barangnya. Nyatanya nggak begitu. Kadang nyebut namanya, barangnya di mana. Jadi yang jelas nama itu bukan yang dinamai. Jadi kamu kalau mau makan, sini. Yang saya makan bukan nasi nih, lu tahu nggak? Itu kan nasi, bukan. Ini bukan nasi, kan ribet. Ya. Terus yang dimakan apa? Yang saya makan ini yang dinamai nasi. Bukan namanya. Emang kalau namanya nasi kenapa? Kalau nama nasi nggak bisa dimakan gitu. Kalau yang dinamai nasi ya bisa dimakan. Kalau nama nasi nggak bisa dimakan gitu loh. Nama Allah itu nggak bisa disembah. Yang mau disembah itu siapa? Yang dinamai Allah. Makanya banyak orang nyembah nama. Kenapa? Ketika sholat itu digambarkan alif, lam, ha. Allah. Yang diingat di pikirannya alif, kayak nyembah namanya. Padahal itu namanya bukan yang dinamai. Ya betul katanya. Kalau yang dimaksud itu adalah apa? Madlul bahwa ainul musamma. Kalau dimaksud itu adalah yang didalili atau ditunjukkan, maka itu adalah ainul musamma. Ainnya musamma ya bukan musamma gitu loh. Nasi itu ya bukan yang dinamain nasi, beda. Ada nasi sendiri, ada yang dinamain nasi gitu loh. Nyambung nggak? Jadi yang kamu naikin motor bukan? Yang kamu naikin ke sini itu motor bukan? Bukan. Pinter berarti. Jadi saya sekarang nggak naik motor. Yang dinamain motor. Terserah ente mau apa kayak. Jadi saya sekarang tidak nyembah Allah. Jangan begitu ngomongnya, nanti bahaya. Tapi nyembah yang dinamain Allah gitu loh. Karena Allah itu hanya namanya.
Terus ismul alam maksudnya. Makom ta'lim. Artinya secara bahasa lafal jalalah, lafal Allah itu adalah menunjukkan kepada nama zat gitu loh. Menunjukkan nama zat. Ya ini meja, ya nama zatnya. Ini orang, nama zatnya. Itu tembok, nama zatnya. Begitupun nama Allah, itu menyebut kepada nama zat. Nah, dalam bahasa disebut namanya ismul alam. Maka kalau begitu sama dong dengan yang lain. Iya dalam segi bahasa, tapi ini nggak boleh diomong kecuali pada majelis taklim. Nanti akan membuat kesamaran kalau diomongkan di luar. Di majelis taklim kan diomong boleh, kenapa? Karena dijelaskan kedudukannya sisi bahasanya doang, bukan dalam sisi hakikat. Terus maka nama Allah itu menjadi asyraful asma, sebaik-baiknya nama di antara semua nama-nama Allah yang kita kenal. Ada berapa nama Allah? 90 yang ada dalam Al-Quran. Di Injil berapa? Di Injil ada 300 nama, di Taurat 300 nama, di Zabur 300 nama. Jadi berapa? 1000 kurang 1. Yang diberitakan Allah kepada para malaikat 1000 nama. Yang dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz 1000 nama. Berapa semuanya? 3000 yang diperkenalkan Allah. Yang ada pada ilmunya Allah tidak terbatas. Maka lafaz Allah di antara semua lafaz-lafaz yang dikenalkan kepada kita itu menjadi lafaz nama yang terbaik, nama yang termulia. Ini karena pendapat yang dipilih dari perbedaan nama-nama tersebut. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh guruku, kata musannif, kata pensyarah,
yaitu Sayyidi Ali Wafa, dia mengatakan menafsirkan ayat wa kalimatullahi hiyal ulya, maka dimaksud adalah lafal jalalah. Dia mengatakan wa kalimatullah apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, macam-macam tafsirannya tuh. Ada yang mengatakan kalimatullah ya kalimat Allah itu, maka itu masuk kepada lafaz atau kalimat yang terbaik. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu la tafawut, kata yang lainnya lagi enggak ada bedanya, enggak ada oh lafaz ini lebih baik, ini kurang baik, ini lebih mulia, ini enggak ada. Asmaul husna semuanya sama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah baginya ada nama-nama yang mulia, maka berdoalah, sebutlah nama-nama tersebut tanpa ada perbedaan kata sebagian ulama yang lain. Maka tidak ada perbedaan itu karena semua nama-nama itu merujuk kepada Zatil Muqaddas, kepada zatnya Allah, tidak menunjuk kepada makna yang lain-lain lagi. Enggak ada yang, walaupun nanti nama-nama itu akan dibagi, ada nama zat, ada nama sifat, ada nama perbuatan. Enggak semua nama itu nama zatnya aja, enggak. Bisa jadi nama disebut nama zatnya, bisa nama sifatnya, bisa nama perbuatannya. Jadi kamu harus memahami itu. Kalau yang dipilih oleh jumhur diantara mengatakan lafadz Allah lah lafadz yang terbaik atau termulia diantara semua nama-nama. Beda lagi kata Imam Nawawi, nama Ismul A'zam itu adalah Hayyul Qayyum. Kenapa? Karena kata ulama, siapa orangnya yang tahu nama apa? Ismul apa? A'zam, yang disembunyikan oleh Allah yang satu, yang melengkapi dari berapa? 100, maka orang yang tahu nama itu doanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tahu siapa? Yang ada yang tahu. Ini hanya orang-orang yang Allah khususkan, Allah beritahukan kepada dia. Lah kalau orang itu sudah tahu nama itu terus gimana? Apa yang dia minta akan jadi alamat permintaannya dikabulkan oleh Allah. Walaupun pemiliknya orang rusak, orang fasik, bajingan, kok dapat nama itu disebutkan di hadapan dalam berdoa akan dikabulkan doanya. Kenapa? Karena nama itu jadi alamat gitu loh. Siapa yang pegang nama ini jadi alamat akan dikabulkan. Maka Allah yang menentukan. Nah, pulang. Kayak zaman siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang didoakan sama apa? Nabi Musa apa Nabi siapa itu? Musa ya. Yang diceritakan bahwa di antara ulama-ulama yang Nabi Musa yang mempunyai nama Ismul A'zam, yang mengetahui nama Ismul A'zam hingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebetulan doanya untuk memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nabi dimusuh pakai Ismul A'zam. Luar biasa. Ya, itu ada perbedaannya ulama. Jadi boleh kita mengatakan antara nama Allah yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Kalau beda-beda gimana? Maka ada orang saya cenderung senang sama nama yang ini, saya nama ini, cenderung itu. Kenapa? Karena dianggap ini lebih baik dari yang lain, ini lebih utama, lebih. Kalau kamu di antara semua nama yang paling senang mana? Ar-Razzaq paling itu, ya Razzaq, ya Razzaq. Nggak ada yang lain ente senangnya ya. Ente apa? Ya Razzaq. Wahai yang ngasih rezeki, wahai yang ngasih rezeki, itu kan namanya tiap hari dipanggil belum.
Kenapa? Yang lain nggak ada kepentingan sama saya, Beb. Kalau ini punya kepentingan saya, Beb. Wah ini, makanya kamu kenal nama Allah jangan separuh. Kadang ada orang tertipu dengan namanya Allah. Ada orang tertipu dengan kenapa ia dikenal Rahman, Rahim, Karim, Fattah, Rozak, Hanan, Manan, yang baik-baik itu. Padahal ada juga nama-nama Allah yang kejam, yang serem, apa? Jabbar, Mutakabbir, pemaksa, penyiksa. Itu nggak dikenali, dia dianggap Tuhan mah kasih sayang. Begitu melihat kenal nama ini, oh ada juga nama itu ya? Iya ada, serem. Ini memang begitu. Lo kira ya. Lah kalau saya nambahin nama Allah yang nggak ada dalam Asmaul Husna boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Asal tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Gitu. Kayak ada kiai yang menyebutkan Tuhan yang maha lucu, Zat yang maha lucu. Kok lucu kenapa? Artinya yang menciptakan kelucuan gitu loh. Bukan jadi sifat zat, bukan, tapi jadi sifat fi'il gitu maksudnya. Kalau sifat zat atau sifat jadi sifatnya, oh bahaya. Tuhan pelawak akhirnya. Yang menjadi lucu apa? Menjadikan kelucuan. Kalau enggak gimana? Enggak terjadi orang ketawa. Lah adanya orang ketawa kenapa? Karena ada kelucuan. Lah yang bikin lucu siapa? Ya Allah. Gitu loh. Jadi disebut Tuhan yang maha lucu. Ini pinter bikin kelucuan, pinter bikin orang terhibur, ketawa, senyum, senang, gitu loh. Jadi ketika nama itu enggak mengurangi derajat kemuliaannya, boleh enggak saya menyebutnya? Boleh, tapi enggak dapat pahala. Wah yang maha lucu, yang maha lucu, yang maha, enggak dapat pahala. Karena enggak disyariatkan, enggak dituntunkan. Yang dituntun mana? Yaitu yang asmaul, kayak ya Hanan, ya Manan, kan enggak ada asmaul husna kan? Itu ditambahkan lagi ya Hanan, ya Manan, ya Qadim al-Ihsan, itu tambahin lagi itu. Boleh enggak? Boleh, tapi enggak dapat pahala ketika enggak ada dalam asmaul husna. Terus sedikit lagi, Rahman, Rahim yang keempat, yang kelima. Yang lafadz yang keempat, yang kelima adalah lafadz Rahman dan lafadz Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wahuma, dua lafadz ini adalah sifatani, merupakan sifat-sifat Allah, ma'khudatani, yang diambil minar rahmah. Rahman berasal dari rahmat, Rahim berasal dari rahmat. Allah itu zat pemberi rahmah.
baik itu bentuknya rahmah itu nanti berbentuk rahman atau berbentuk rahim. Kenapa? Karena rahmah itu bimakna ihsan. Maknanya apa? Ihsan, menjadikan kebaikan. Fi haqqihi ta'ala. Jadi Rahman, Rahim itu asalnya dari kata rahmah. Rahmah asalnya dari kata ihsan atau muhsin. Kenapa? Karena fi haqqi ta'ala. Li'anna makna asli, karena aslinya maknanya rahmah atau aslinya maknanya ihsan itu adalah riqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsana, yaitu kerentek hati, tersentuhnya hati yang didatangkan dibarengi dengan adanya tafaddula wal ihsan, dengan bentuknya pemberian kepada seseorang atau sesuatu. Makna ini mustahil bagi Allah, gitu loh. Taqtadi tafaddula wal ihsan itu mustahil fi haqqihi ta'ala. Nah, kalau ada kiai yang mengartikan al-ihsan bimakna riqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsan itu fi haqqi ta'ala, maka itu mustahil. Allah kok ngasih kebaikan dengan dasar kerenteknya hati? Memang Tuhan kerentek kayak ente? Kalau Tuhan itu ngasih kebaikan dengan kerentek hati, jadinya gimana? Kedahuluan permintaan kamu. Berarti kebaikannya datang belakangan. Kalau belum ada kerenteknya, belum ngasih. Kamu lagi makan di warung persemanan lesehan, atau ada yang ngamen, ada yang minta pak, kasih pak, nanti makan aja. Ini yang ngamen udah 3 lagu, nggak perlu ngamen, lama-lama kesian juga lah, itu loh. Lama-lama tersentuh kamu, kesian juga, lama-lama capek dia. Keluar dah, ini taqtadi tafaddula wal ihsan. Ini pak. Itu loh. Berarti munculnya kebaikan setelah adanya kerentek mau ngasih atau iba, gitu loh. Muncul kesian, muncul gak tega, muncul rasa kasih sayang, munculnya setelah melihat keadaannya berulang-ulang, tiba-tiba muncul. Nah, bagi Allah mustahil begitu. Kalau bagi Allah ihsan itu maknanya riqatun qalbi, lah riqahnya kapan? Nunggu ente muncul dulu doa, ya Allah nangis, kesian juga hamba saya ini udah nangis. Kasih malaikat, kasih. Kalau belum nangis, belum, nggak menyentuh lu doanya. Apalagi yang doanya bangsa mendelik, ya Allah, doa kok begitu nggak tersentuh, gua kasih, kan repot kalau harus nyentuh begitu, ya. Jadi riqatun qalbi itu jangan dijadikan makna ihsan bagi Allah, hukumnya mustahil, karena akan jadinya kedahuluan tidak tahu, kedahuluan juhul. Ini mustahil bagi Allah. Fahuma, maka Rahman Rahim
Kalau mau diletakkan kepada Allah bimakna muhsin gitu, maknanya menjadikan kebaikan. Ihsan bagi Allah maknanya apa? Muhsin. Ihsan bagi Allah nggak boleh diartikan riqatun qalbi, tersentuhnya hati, nggak boleh. Tapi ihsan bagi Allah maknanya muhsin, menjadikan kebaikan. Ila annal awal, hanya bedanya yang pertama apa berarti? Rahman itu dimaknai muhsin bijala ilin ni'am. Rahman adalah Allah menjadikan kebaikan yang merata, yang banyak untuk hamba-hambanya. Apa kebaikan yang banyak yang Allah berikan? Mau orang kafir, mau jin, mau iblis, mau malaikat, mau setan, kuntilanak, genderuwo, dikasih semua. Apa itu? Hah? Wujud. Dikasih semua sama Allah, nggak ada yang nggak dikasih. Mau Fir'aunnya, mau Haman, mau Qarun, mau Abu Jahal, Abu Lahab, dikasih semua wujud. Itu namanya Allah membagikan nikmat yang merata ke semuanya, dibagi. Apalagi yang lain? Nafas, sehat, apalagi beraktivitas, dikasih semua itu. Kenapa? Itu nikmat umum. Allah bebaskan, Allah berikan untuk siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hamba Allah, merata kasih. Ada lagi yang kedua, wasani al-muhsin bidaqaiqin ni'am, yaitu muhsin menjadikan kebaikan pada kenikmatan yang sedikit yang tertentu. Apa itu maknanya? Kenikmatan yang rupanya khusus. Kayak apa? Orang kafir dikasih mata, orang kafir dikasih telinga, tapi matanya nggak bisa nemu dalil, telinganya nggak bisa mendengarkan nasihat-nasihat. Mata yang bisa nemu dalil itu mata khusus. Kuping yang nemu dalil kuping khusus. Mulut yang bisa mengucapin syahadat itu mulut yang khusus. Nggak semua mulut Allah letakkan syahadat di mulutnya. Allah pilih tuh, oh fulan dikasih, fulan nggak dikasih, gitu loh. Berarti ada yang dakok yang tertentu Allah kasih. Mulutnya mah semua dikasih, tapi syahadatnya nggak semua dikasih. Akal semua dikasih, tapi nggak semua akal nerima petunjuk, dikhususkan oleh Allah. Oh buat kamu, namanya daqaiq ni'am, nikmat yang tertentu. Bisa juga ilmu, ma'rifat kepada Allah, ibadah, iman, ikhlas, itu makna khusus tuh. Sampai kepada surganya Allah nanti juga kenikmatan yang khusus. Kalau dunia umum, siapa aja diletakkan dunia, taruh semua di situ. Wa inama jumi'a bainahuma isaratun ila annahu ta'ala kama yambaghi ayatul minhu ni'amil azimah yambaghi ayatul minhu ni'amil haqirah. Dikumpulkannya Rahman Rahim itu biar kamu seneng, biar kamu kalau minta kepada Allah nggak milih-milih. Minta yang gede sekalian boleh. Kayak apa? Minta surga. Jangankan surga, di atas surga boleh kamu minta apa? Melihat kepada Allah. Boleh diminta. Itu nikmat yang apa? Hakirah, yang khusus, yang enggak semua dikasih. Ada lagi nikmat yang kecil-kecil kayak apa?
Hah? Sendal jepit hilang ya Allah. Sendal jepit saya hilang ya Allah. Mudah-mudahan dapat ganti ya Allah. Atau mau ke WC, mudah-mudahan lancar ya Allah. Urusan apa tai lu ini? Boleh. Kenapa? Karena ada Rahman, ada makna Rahim. Gitu loh. Jadi ente boleh minta yang gede-gede, yang perihal akhirat, boleh pula yang kecil-kecil kamu minta. Justru ini menunjukkan Allah menjamin semua kebutuhan hambanya. Disebut namanya As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hingga kita enggak menyandarkan kebutuhan kita kepada selain Allah. Yang gede kita sandarkan kepada Allah, yang kecil pun bersandar kepada Allah. Jangan ente sendal jepit aja minta sama Allah. Ya bukan minta ya Allah kirim sendal jepit ya Allah, ya bukan. Tapi jadikan jalan untuk dapat sendal jepit. Gitu dong. Gimana jalannya? Ya Allah yang ngatur nanti. Apa ada tahu-tahu cewek kesian sama kamu, aduh nggak pakai sendal ya Pak, kesian amat, ini pakai punya saya Pak. Nah, nomor WA-nya berapa, lanjut dah tuh. Jalannya boleh saja Allah jadikan apa aja, tapi kamu tetap menggantungkan diri kepada Allah. Kakinya kena duri, aduh ya Allah, jangankan yang gede, kena duri kecil aja disebut ya Allah, kasih sembuh ya Allah. Ya, dari yang kecil sampai yang paling gede, kita bergantung kepada nikmat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang habaib dulu, apa cerita dulu. Lagi mandang ihsannya Allah. Lagi mandang sifat ihsannya Allah. Hingga yang dipandang muhsin semua, lihat kebaikan yang sedikit, kebaikan yang banyak, dari mulai penglihatan, pendengaran, bisa ngomong, bisa jalan, punya keluarga, punya kedudukan, punya iman, bisa ikhlas, bisa ridho. Terus dia pandang, ya Allah nikmatmu ya Allah. Sampai enggak kuatnya muncul apa? Ya Muhsin. Anaknya namanya Muhsin. Lebih Abah. Lagi full lebih Abbas, yang manggil ente siapa? Bukan ente maksudnya, gitu loh. Lagi muncak dia sampai tangannya dicium. Ada yang sampai itu memandang kepada kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tadi saking memuncaknya dia memandang kebaikan Allah sampai keluar apa? Panggilan-panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan bismillah yang ringkas dengan 5 lafaz ini dibahas hanya sekian. Kalau kamu mau bahas yang luas, ada di kitab-kitab lain pembahasan yang luas tentang bismillah. Kayak dulu zamannya Ki Ubaidah pas bahas bismillah, ada kiai itu dari Jawa Timur silaturahmi, duduk pas Mbak Ubaidah ngaji kitab Sanusi, pas buka bismillah, terangin, ngomong sama ajudannya, ente pulang dulu, pakaian saya tinggal sini, saya mau ngaji. Bismillahnya doang berbulan-bulan gak selesai. Lah orang kalau semakin luas, ya semakin banyak yang bisa dijelaskan. Mana yang masuk maknanya ba, mana yang masuk maknanya isim, mana yang masuk maknanya Allah, Rahman, terus diluaskan sama dia hingga orang tahu, oh ini masuknya sini, oh ini masuknya sini. Tapi kalau bicara kewajiban yang kamu tahu, ya ini sudah mencukupi kewajiban kamu, gitu loh. Tahu maknanya ba bagi Allah apa, ba bagi kita apa, ismun maknanya apa, lafaz jalalah itu kedudukannya bagaimana, Rahman Rahim sebagai apa, sudah mencukupi. Kalau kamu pengen yang lebih luas,
Silahkan baca kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang maknanya apa? Bismillah. Nanti kita tuliskan tuh, papan tulis apa? Takdirnya ba. Nanti kita tuliskan. Jadinya ada apa? Isman, fi'lan, khoson. Ada isim atau fi'il, khos atau am, muqaddam atau muakhar. Ini kita tuliskan satu-satu hingga jumlahnya ada berapa? 8 susunan yang bisa kamu pakai insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan paham oleh Allah, dipanjangkan umurnya, bisa terus mengkaji kitab ini sampai menghasilkan makna memahami la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna ya nana tarafna wa anana asrafna la 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 asrafna fatub taksili kulli auba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani kulli dhi mahabba ujiratin aw suhba wal muslimina ajma' bisma fadlan wa judan manna lam biktisabi minna bil mustafa rasuli kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.